Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mencoba menjelaskan tentang rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Dan anggota kelompok 13 yaitu terdiri dari Muhammad Ilhan Mansis, Iqbal Faizul Umam, saya sendiri, dan Hidayat Komarudin. Rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam yang akan dijelaskan melalui pengertian rekonstruksi sejarah, peradaban Islam, dan masa depan peradaban Islam. Adapun yang akan menjelaskan tentang pengertian rekonstruksi yaitu saya sendiri Iqbal Faizul Umam, pengertian sejarah saya sendiri Iqbal Faizul Umam, pengertian rekonstruksi sejarah Muhammad Ilhan Mansis, peradaban Islam Hidayat Komarudin, dan yang terakhir masa depan peradaban Islam Muhammad Ilhan Mansis. Yang pertama yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Di dalam ilmu sejarah dikenal adanya dua konstruk. Pertama, sejarah dalam arti objektif atau sebagai peristiwa. Kedua, sejarah dalam arti subjektif atau sebagai satu kisah. Konstruk pertama dengan demikian merupakan peristiwa sejarah itu sendiri. Konstruk kedua adalah sejarah sebagai satu hasil rekonstruksi atau peristiwa yang telah atau pernah terjadi. Dan pengertian yang kedua, pengertian sejarah. Sejarah itu sendiri diartikan sebagai suatu ilmu-ilmu yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat Islam. Ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya, dapat dikembangkan dalam kemodernan peradaban. Tetapi jika sebaliknya, hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Dan untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Muhammad Ilhan Mansis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi sejarah bisa diartikan dengan membangun ulang sejarah, seperti menceritakan kembali sebuah sejarah berdasarkan fakta yang ada. Peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Dan yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Komarudin. Sini saya akan menjelaskan tentang masa depan peradaban Islam. Peradaban Islam mengalami naik turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Kontestasi fraksi atau partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk negara dengan penganut agama Islam terbanyak, sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam dunia. Sementara disampaikan Wakil Rektor Pengembangan Akademik dan Riset UII, Dr.
Imam Jati Widodo. Peradaban Islam mendatang menjadi penting karena kita semua berada dalam posisi transformatif di mana perubahan yang dirasakan cukup besar. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 13 mohon maaf bila ada salah kata atau ketikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.